Sahabat GSRI Tomang, mari kita bayangkan sebuah transaksi di pasar tradisional pada zaman kuno. Ada seorang pedagang yang memiliki 2 set batu timbangan di balik mejanya. Set batu timbangan yang pertama adalah timbangan yang pas yang dia gunakan ketika dia sedang membeli barang dari petani agar dia mendapatkan barang yang banyak dengan harga murah. Namun dia juga memiliki 1 set batu timbangan yang kedua yang beratnya sudah diubah sedikit di bagian bawahnya, yang ketika dia gunakan khusus ketika menjual barang kepada konsumen agar timbangannya tampak berat, padahal isinya kurang. Secara kasat mata dari luar, kedua batu timbangan itu bentuknya sama persis. Tidak ada pembeli yang curiga karena penipuan itu tersembunyi dengan sangat rapi di bawah meja. Dunia kerja kita hari ini dipenuhi oleh 2 batu timbangan seperti ini. Kita hidup di tengah budaya yang menuntut kita untuk pandai bersandiwara demi keuntungan pribadi. Kita dituntut untuk memoles data agar terlihat sukses, memakai standar ganda dalam menilai orang lain, atau berkompromi dengan ketidakjujuran kecil demi mengamankan keuntungan diri atau perusahaan. Mari saudara kita benturkan standar ganda dunia itu dengan kebenaran mutlak yang tertulis dalam Amsal 20 ayat yang ke-10 tertulis demikian. 2 macam batu timbangan, 2 macam takaran. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Bagaimana kita sebagai murid Kristus bisa mempertahankan 1 standar timbangan yang jujur di tengah zona abu-abu dunia profesional kita? Mari sebelum kita bedah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk tetap teguh dalam integritas kami. Dimanapun kami berada, kami tetap terlihat sebagai anak Tuhan. Tuntunlah kami dalam renungan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kata kekejian pada Amsal 20 ayat 10 ini menggunakan istilah teologis yang sangat keras, yang berarti sesuatu yang menjijikkan, yang menolak kehadiran kekudusan Allah. Di hadapan Tuhan yang kudus, tidak ada istilah dosa kecil. Korupsi miliaran rupiah maupun manipulasi lembur dan nota kantor adalah bentuk kecurangan yang sama. Tuhan menuntut integritas yang utuh dan Dia sangat membenci standar ganda yang dipakai demi keuntungan pribadi. Banyak orang di dunia kerja berbisik membela diri. Ini kan cuma strategi bisnis, semua orang juga melakukannya. Kalau terlalu lurus, kita tidak bisa makan. Dengarlah ini dengan jernih. Rezeki yang kita dapatkan dari hasil kita memalsukan batu timbangan karakter kita mungkin terlihat besar dan mendatangkan kenyamanan instan. Tetapi materi yang dikumpulkan dari ketidakjujuran tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Kekayaan tanpa integritas adalah bom waktu yang siap menghancurkan reputasi dan keluarga kita dalam sekejap mata ketika semuanya terbongkar. Tuhan menghendaki 1 standar timbangan hidup yang utuh tanpa topeng kemunafikan. Kemurnian hati yang kita bawa saat menaikkan pujian di dalam rumah Tuhan harus menjadi kemurnian yang sama yang mengontrol kejujuran kita dalam setiap hubungan dengan sesama. Dalam urusan rumah tangga atau saat kita melakukan obrolan sehari-hari, bahkan dalam seluruh aktivitas kita dari hari Senin sampai Sabtu. Mari saudara kita menjaga 1 standar timbangan di tempat kerja. Mari periksa keputusan kita. Periksa kembali setiap tindakan dan ucapan kita sepanjang minggu ini. Apakah ada cerita yang saudara belokkan sedikit demi menyelamatkan muka? Atau ada kesalahan di rumah dan di tengah pertemanan yang sengaja saudara tutupi dengan kebohongan kecil? Jika ada, beranilah berkata jujur. Akui kesalahan itu dan perbaiki dampaknya meskipun ada harga yang harus dibayar. Yang lainnya saudara, mari kita tolak kompromi kecil.
Ketika ada celah untuk memotong antrean, menyebar gosip yang belum tentu benar, atau memanfaatkan hak milik orang lain demi keuntungan pribadi secara curang, katakan tidak sebagai tanda ketaatan saudara kepada Tuhan. Mempertahankan tangan yang bersih di tengah dunia yang terbiasa saling sikut dan menghalalkan segala cara memang rasanya sepi atau tidak populer. Saudara seringkali akan dianggap aneh, kaku, bahkan dicap sok suci oleh lingkungan di sekitarmu hanya karena memilih jalan yang lurus. Namun, jangan pernah takut kehilangan kenyamanan duniawi atau kehilangan teman karena saudara memilih untuk jujur. Takutlah jika saudara berhasil menggenggam seluruh pengakuan, gengsi, dan kesuksesan dunia, tetapi saudara kehilangan penyertaan serta berkat Tuhan atas hidup ini. Ingatlah Amsal 20 ayat 10 ini, bahwa Tuhan kita membenci standar ganda. Dia menolak hidup yang tampak saleh di depan altar, tetapi tipu daya di kehidupan harian kita. Sebaliknya, Tuhan sangat mengasihi jiwa yang berjalan dalam ketulusan yang utuh. Jika saudara rindu berkomitmen menjaga integritas karakter saudara, dimanapun saudara berada, serta rindu didoakan bersama, yuk tulis kata shalom di kolom komentar sekarang juga. Tim doa GSRI Toma akan mendukung perjuangan iman saudara dalam doa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah hidup kami merupakan hidup yang bersih, yang jujur, dan berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun masalah yang kami hadapi, tetaplah Tuhan yang menjadi penolong kami dan yang menjadi standar kami dalam memutuskan banyak hal di kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.